Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera. Perkenalkan, nama saya Rizky Maulana. Saya dari Universitas Miswagati, Prodi Manajemen kelas 2Ki. Dalam kesempatan ini, saya akan membuat video dalam rangka tugas individu bisnis internasional, yang dimana sebelumnya saya sudah membuat sebuah proposal. Dan proposal itu menjelaskan tentang perusahaan sepeda dalam negeri yang sudah terkenal atau sudah mendunia. Mengapa saya mengambil perusahaan sepeda? Karena sepeda itu suatu produk yang sedang ramai digunakan atau dipakai masyarakat di saat masa pandemi kemarin, dan itu menarik untuk disurvei. Ya baik, dalam video ini saya akan menjelaskan lebih rinci tentang proposal yang sudah saya buat kemarin. Untuk hal pertama, saya akan memulai dari profil perusahaan terlebih dahulu. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1989, berawal dari sebuah tempat yang bernama Wadungasih, Sidoarjo, Jawa Timur. PT Inserasena namanya. PT Inserasena ini dengan luas daerah keseluruhan 30.000 meter persegi dengan luas bangunan 18.000 meter persegi dengan sekitar jumlah 430 karyawan. PT Inserasena didirikan oleh Sujanto Wijaja yang lulus dari Teknik Industri ITB pada tahun 1987. Inserasena kepanjangan dari Industri Sepeda Surabaya. Sena adalah nama dari sosok wayang yang cukup terkenal di Jawa Timur yang menggambarkan sebuah kekuatan. Sejarah perusahaan. Ya, kita masuk ke sejarah perusahaan. Sejak awal, Inserasena sudah dirancang sebagai industri yang memproduksi sepeda berkualitas dunia dan hanya berfokus pada pasar luar negeri saja. Rencana jangka panjangnya adalah 50% untuk pasar ekspor dan 50% untuk pasar lokal. Itu rencana awal. Kemudian mereka memproduksi sepeda berdasarkan pesanan merek-merek terkenal dari luar negeri. Belum menggunakan merek sendiri, namun inisiatif untuk memproduksi sepeda lokal dengan merek Polygon baru muncul pada tahun 1990, tetapi itu belum dipromosikan secara serius karena perhatian masih diarahkan pada peningkatan kualitas dengan cara banyak menerima pesanan dari luar negeri. Hingga pada tahun 1994 mereka mulai serius memperkenalkan merek Polygon, hingga Polygon mencapai titik terangnya pada tahun 1997. Polygon sudah banyak dikenal masyarakat sebagai industri sepeda kelas menengah atas. Pada saat itulah Sujanto Wijaya, sang pendiri, bersama rekannya ketika itu mendirikan toko sepeda bernuansa modern dengan nama Rodaling pada tahun 98. Rodaling ini kayak sebuah toko ya. Kalau industri itu dia beda sendiri pabriknya. Kalau Rodaling itu toko lah, kayak cabang penjualan. Pada tahun 98 itu terjadi krisis yang hebat ya di negara-negara maju, krisis uang. PT Inserasena mulai menarik jaringan pemasarannya konsep pada tahun 98. Rodaling dirintis sebagai toko dengan konsep on-stop shopping, di mana toko tersebut tidak hanya menawarkan sepeda Polygon, melainkan juga sepeda dari luar negeri, jadi kayak khusus toko sepeda. Hingga pada tahun 2000 tercatat ada 24 gerai Rodaling yang tersebar di seluruh Indonesia. Dan pada 2001-2002 Rodaling merambah ke luar negeri di negara tetangga baru seperti Singapura dan Malaysia. Ya, masuk ke visi dan misi perusahaan.
Visi dan misi perusahaan. Visi menjadi perusahaan yang sehat, yang mampu membuat sepeda berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan customer, serta menjadi produsen kelas dunia sepeda yang inovatif, produktif, dan kompetitif efisien. Mencapai itu, misi perusahaan adalah untuk memproduksi, mendistribusi, dan memasarkan produk berkualitas tinggi dengan nilai tambah tinggi untuk meningkatkan kemampuan kompetitif, menjadi perusahaan yang ramping, dinamis, dan efektif dengan utama dalam sumber daya manusia dan teknologi pembangunan. Misi perusahaan PT Inserasena, misinya adalah menjadi pemimpin pasar, memiliki sistem produksi ramping, memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, melakukan perbaikan berkesinambungan. Selanjutnya ada jenis-jenis produk PT Inserasena. Perusahaan ini memproduksi jenis sepeda yang berbagai macam merek dan jenis, seperti City Bikes, Trekking, MTB atau mountain bike, full suspension, hard trail bikes, downhill, BMX, dan lain-lain. Jadi PT Inserasena ini lebih berfokus ke sepeda yang keras ya, yang di dunia persepedaan tuh trekkingnya yang hard, seperti pegunungan, jalan terjal gitu. Mereka lebih berfokus ke situ. Tapi buat jenis-jenis yang lain yang soft, yang buat anak-anak gitu ada, cuman produksinya nggak sebesar yang trekking gitu ya. Presentasi produksi ini secara keseluruhan adalah 65% untuk sepeda mountain bike atau sepeda yang trekkingnya keras, dan 30% untuk trekking, dan 5% untuk sepeda jenis lainnya. Hanya 5% untuk sepeda jenis lainnya seperti sepeda anak-anak, sepeda belanja, sepeda santai, itu hanya 5% produksi target mereka. Kemudian ada masalah yang akan dibahas ya, ada 4 pertanyaan yang akan dibahas dalam video ini. Yang pertama adalah apakah produk sepeda masih worth it di pasaran. Yang kedua, praktek pemasaran sepeda PT Inserasena. Yang ketiga, bagaimana target penjualan sepeda PT Inserasena ke luar negeri. Yang keempat, strategi pemasaran sepeda Polygon di kala pasar sepeda melemah. Itu 4 pertanyaan itu nanti akan dibahas di slide berikutnya. Pembahasan 1, kita akan membahas pertanyaan yang tadi. Yang pertama adalah apakah produk sepeda masih worth it atau sering digunakan di masyarakat. Dimulai dari sejarah sepeda dulu biar lebih jelas. Asal mula nama sepeda berasal dari kata velocipede yang diperkenalkan pemerintah kolonial Belanda tentang sebuah alat transportasi baru di awal abad ke-20. Penemuannya adalah orang asli Jerman. Ditemukan pada tahun 1817. Selama beberapa tahun yang memabukkan di tahun 1890-an. Sepeda itu adalah alat transportasi yang paling harus dimiliki. Alat transportasi ini cepat, terjangkau, dan stylish. Kemudian pada tahun 1898 bersepeda telah menjadi kegiatan yang sangat populer di Amerika Serikat. Jadi sepeda itu bagi orang tahun 1890-an itu seperti motor zaman sekarang ya, harus dimiliki gitu. Satu rumah 4 motor, 3 motor itu kayak alat transportasi wajib lah, seperti zaman dulu lah. Sepeda juga gitu pas tahun 1890-an. Hingga ditemukannya pas di Amerika populer tahun 1898, hingga ada menemukan penny fitting atau sepeda dengan roda depan besar dan roda belakang kecil. Pernah lihat pasti ya.
yang umum digunakan sekitar tahun 1870 hingga 1890. Kemudian pada tahun 1885, John Kemp Sterling, penemu, mulai menciptakan sepeda yang digerakkan dengan rantai seperti zaman sekarang ya, hingga menjadi lebih mudah digunakan. Pada masa itu, permintaan sepeda yang terpuaskan melahirkan sejumlah industri lain, yakni bantalan bola, kawat untuk jari-jari, pipa baja, pembuatan perkakas presisi. Industri-industri ini turut membentuk industri manufaktur di seluruh dunia. Jadi pemunculan sepeda ini banyak manfaatnya ya bagi dunia, bagi seluruh masyarakat, seluruh orang gitu. Jadi banyak yang membuat rangkaian, banyak yang membuat usaha tentang masing-masing lah, bahan apa sendiri-sendiri. Kemudian masuk ke efek tren sepeda. Efek tren sepeda ini meluas ke sektor iklan juga. Para seniman ditugaskan untuk membuat poster yang indah, menyediakan pasar yang menguntungkan bagi produsen sepeda. Strategi pemasaran baru pun hadir, yakni dengan memproduksi model produk lama dan meluncurkan model baru setiap tahun. Strategi pemasaran ini dimulai lewat perdagangan sepeda di tahun 1890-an. Hingga sekarang tren penggunaan sepeda khususnya sejak pandemi Covid meningkat. Bahkan permintaan sepeda di Indonesia meningkat 1000% di pasar sepeda. Peningkatan permintaan sepeda di beberapa negara juga mengalami peningkatan, seperti di Amerika sejak Maret sampai Juni 2020 meningkat 40%. Di Inggris penggunaan sepeda pribadi meningkat 33%. Begitu juga di Prancis, anggaran untuk menyediakan fasilitas parkir sepeda yang meningkat mulai semula 20 juta menjadi 60 juta euro pada Mei 2020. Itu menggambarkan masyarakat antusias untuk menggunakan sepeda makin banyak. Berbagai data ini menunjukkan sepeda saat ini menjadi alternatif pilihan transportasi di masa pandemi. Seperti kini menjadi pilihan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas sehari-hari maupun menjaga kesehatan dengan berolahraga ya. Banyak manfaat juga sebenarnya bersepeda itu. Bukan hanya mengantarkan kita ke suatu tempat, tapi juga membuat sehat, ramah lingkungan, bebas polusi, terus gak bikin macet sepeda, gak banyak mengeluarkan biaya, sepeda simple lah intinya sih. Terus kita masuk ke pembahasan pertanyaan yang kedua, yaitu praktek pemasaran sepeda PT Inserasena. Bagaimana prakteknya Inserasena dalam memasarkan sepedanya? Setelah mengalami masa keemasan tahun 1991 sampai 1994, 3 tahun ya berarti, pasar industri sepeda di Indonesia terus menurun. Puncaknya ketika krisis moneter tahun 98. Industri ini benar-benar mengalami penurunan yang sangat besar. Menurut Peter Mulyadi, manajer promosi PT Inserasena, produsen sepeda merek Polygon, pada saat itu seluruh produsen sepeda banyak yang tutup lah, babak belur, gulung tikar lah bahasanya. Banyak yang gulung tikar beralih ke usaha lain. Namun Inserasena sedikit tertolong karena sebagian besar pasarnya 80% adalah pasar ekspor. Seperti diketahui, Inserasena juga memproduksi sepeda untuk merek internasional seperti Raleigh, Scott USA, Miata, Kona, Apollo, Mustang, Limit, dan Moody Fox. Sementara itu merek Polygon dikembangkan di Malaysia, Singapura, Australia, dan tentu saja di Indonesia. Mereka tidak gulung tikar karena banyak pesanan dari luar negeri, banyak dorongan juga dari luar negeri. Jadi pendapatan keuangan masih stabil di saat krisis ekonomi dulu. Polygon memulai dengan mengambil target pasar dari segmen atas lebih dulu. Dengan strategi itu diharapkan pasar yang ada di bawahnya akan ikut ke bawah. Awalnya strategi ini tidak berjalan dengan baik karena sulit menemukan dealer dan pedagang yang mau menjualnya. Hal ini dapat dimaklumi karena harga Polygon tergolong mahal.
Padahal daya beli masyarakat pada saat itu sedang berada di titik rendah, bahkan sistem konsinya pun tidak menjadi tawaran yang menarik bagi dealer ataupun toko. Karena situasi itulah Inserasena terdorong untuk menempuh cara dengan membangun jalur distribusi sendiri dengan mendirikan Rodaling atau toko modern yang khusus menjual sepeda berikut sepertinya. Jadi penjelasannya tuh si Inserasena menawarkan ke toko orang bahwa sepedanya ini dijualkan nitip barang buat dijualin, tetapi para orang-orang yang toko sepeda itu nggak mau karena harganya mahal, nggak masuk akal, sedangkan masyarakat waktu itu lagi krisis ekonomi. Jadi si Inserasena ini inisiatif membuka toko sendiri, kayak membuka toko sendiri untuk sepedanya sendiri, ya toko sepeda yang kelas menengah atas. Ya, kemudian lanjut, Rodaling merupakan strategi jangka panjang Inserasena. Peter sebagai distributor mengatakan distribusi merupakan pertahanan terakhir suatu bisnis saat keadaan pasar hiperkompetisi. Kepemilikan saluran distribusi sendiri merupakan aset pengembangan. Jalur distribusi ini juga diimbangi dengan upaya pengembangan merek. Upaya ini cukup berhasil, satu persatu dealer bersedia untuk menjual Polygon. Meskipun demikian, Inserasena tetap menjaga citra eksklusifnya, yaitu dengan membatasi jumlah dealer. Peter menerangkan hanya dealer yang memenuhi syarat baru bisa diangkat menjadi dealer, tentunya dengan memperhatikan zona areanya. Hal ini agar tercipta citra dan kontrol harga yang baik. Tim pemasaran Polygon berdampak cukup baik. Dalam 3 tahun terakhir, pertumbuhan penjualan rata-rata meningkat 20%. Sekarang di berbagai daerah mulai banyak gerakan bersepeda seperti gerakan sepeda kampus, back to work atau Funbik. Sekarang Polygon menguasai 70% sampai 80% pasar segmen tersebut. Kemudian ke pertanyaan ketiga, bagaimana target penjualan sepeda PT Inserasena ke luar negeri? Strategi pengembangan Polygon dibuat fokus dan terencana, terutama dalam pengembangan produk. Polygon berpegang pada 3 aspek: inovatif, otentik, dan berkualitas. Setiap produk lahir dari hasil inovasi Ripple Coalition Team yang terdiri dari engineers, designers, creative thinkers, dan riders dari Indonesia, Asia Pasifik, Eropa, dan Amerika. Salah satu inovasi teknologi yang dihasilkan Polygon dan diakui dunia adalah Floating Suspension System 2012 yang kini masuk generasi ketiga. Menurut William Gozali, Presidir PT Inserasena, teknologi ini diakui media Jerman World of MTB sebagai teknologi yang otentik dan menyumbang inovasi teknologi MTB dunia. Hingga saat ini jumlah karyawan dan kapasitas produksi terus meningkat. Tahun 2019 produksi Inserasena mencapai angka 750.000 unit sepeda per tahun. Diperkirakan seiring dengan permintaan pasar dan tren yang berkembang, pada 2020 produksi akan meningkat 10%. Adapun untuk pasar ekspor, Inserasena telah melayani permintaan 22 negara, antara lain Australia, Jepang, Amerika, Inggris. Diperkirakan per tahun sebesar 55% atau sekitar 50.000 sepeda Polygon diekspor ke luar negeri. Wow, besar ya, PT besar ini. Pertanyaan keempat, kita masuk ke pertanyaan keempat. Seperti apa strategi pemasaran Polygon di kala pasar sepeda melemah? Ya, dimulai dari kata strategi ini. Kata strategi ini mengacu pada apa yang merupakan perhatian utama manajemen puncak organisasi. Secara khusus, strategi adalah penempatan misi perusahaan, penetapan secara organisasi dengan mengikat kekuatan eksternal dan internal, perumusan kebijakan dan strategi tentu mencapai sasaran dan memastikan implementasinya secara tepat hingga tujuan dan sasaran utama organisasi akan tercapai. Strategi pemasaran sepeda Polygon ketika pasar sepeda melemah yaitu adalah salah satu pemicu terbesar yang membuat pertumbuhan industri sepeda stagnan adalah rupiah yang melemah terhadap
dolar Amerika. Lantaran hampir separuh kandungan komponen sepeda adalah impor. Pemicu lainnya adalah sepeda bukanlah basic needs atau kebutuhan primer konsumen seperti makanan dan minuman. PT Insera Sena sudah membuat strategi. Ada 3 strategi yang akan dilakukan Polygon untuk mendongkrak penjualan, yaitu activation community, consumer promo, dan digital community. Untuk activation community misalnya seperti Polygon makin giat menggelar program yang melibatkan komunitas sepeda, test ride, dan aktif di Car Free Day. Langsung saja ke pembahasan yang strategi pertama dulu. Ada hotspot. Setiap orang dan komunitas bisa mampir di sana. Polygon melakukan edukasi sepeda, game, servis sepeda gratis, dokter, hingga menyebar sukarelawan Polygon untuk berkeliling di sepanjang waktu Car Free Day guna memperbaiki sepeda orang-orang yang tengah menggoes. Strategi with ride produk yang sudah dijalankan oleh Polygon menjadi strategi andalan menghadapi pasar yang terus meningkat, karena masyarakat Indonesia mulai dari pemula hingga profesional diberikan banyak pilihan produk yang beragam fungsi. Mereka tidak bayar daftar grup komunitas Polygon ini karena mereka sukarelawan. Saat ini jumlah yang aktif adalah 2.000 sampai 3.500 orang dan yang terdaftar ada 8.000 orang. Wow. Untuk consumer promo, yang kedua ada consumer promo. Strategi consumer promo adalah Polygon mengadakan diskon terhadap 2-3 produk sepedanya. Diskon biasanya sebesar 10-20%. Sementara itu, untuk menutupi kenaikan ongkos produksi akibat dolar yang terus menaik, maka Polygon memilih menaikkan harga pada tipe produk high-end-nya sebesar 10% sejak Januari 2015 untuk tipe sepeda yang menyasar segmen high-end di harga 10 juta hingga 60 juta. Sebab kandungan komponen sepeda impor alias menggantung pada dolar Amerika. Strategi yang ketiga itu adalah digital activation, aktif di digital, terutama di sosial media dan online store, Rodaling dan Polygon. Disebabkan oleh karakter para pengayuh sepeda Polygon yang melek internet, consumer insight yang diperoleh menunjukkan 80% keputusan membeli sepeda melalui searching di internet, mulai dari mencari spek yang tepat hingga membandingkan dengan merek lain akunnya. Namun untuk pembelian lanjutan, konsumen dapat membelinya di online store maupun toko atau gerai fisik. Cukup dimaklumi lantaran konsumen Indonesia tetap ingin memegang barang atau produk sepedanya, melihat langsunglah membelinya biar tidak tertipu gitu. Sampai saat ini untuk pembelian sepeda masih banyak di toko-toko yang mematok pertumbuhan penjualan sebesar 10%. Kesimpulannya bahwa setiap individu siapapun itu, jika dia ada kesempatan membangun usaha kecil maupun perusahaan besar, alangkah baiknya dia sudah menentukan tujuan target perusahaannya serta menentukan arah pemasaran yang akan ditempuh dalam jangka waktu tertentu. Seperti halnya PT Insera Sena, mereka sudah menentukan itu semua sejak baru didirikannya perusahaan tersebut, sehingga sudah mengetahui akan kemana target pasar yang akan dituju. Kemudian untuk hal pemasaran yang dilakukan PT Insera Sena ini sangat bagus karena mereka sangat memanfaatkan peluang tren-tren yang terjadi di luar sana. Lalu mereka berani terjun ke masyarakat dalam mengenalkan produk-produk mereka serta melakukan kegiatan, bahkan mengadakan kelompok sepeda dengan konsumennya. Hal ini patut dicontoh para pengusaha muda supaya masyarakat tahu bahwa perusahaan tidak terlalu tertutup dengan konsumennya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Untuk kekurangannya mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.